قصة حب على شاطئ الهوى أجمل حكاية قلب. Shafawi didirikan oleh Abu Al-Muzaffar Ismail bin Ismail atau Asy-Syafawi pada tahun 1502 sampai 1526 sebagai raja pertama. Pada masa ini, Daulah Shafawi mampu menguasai wilayah Iran, Armenia, sebagian Georgia, Kaukasus, Syria, Pakistan, Turkmenistan, dan Afghanistan. Selanjutnya kekuasaan dikuasai oleh raja kedua yaitu Tahmasab bin Shah Ismail Al-Shafawi Al-Husaini Al-Musafi pada tahun 1525 sampai 1576. Beliau memangku jabatan sebagai pemimpin Shafawi pada usia 14 tahun di bawah bimbingan Kizilbas. 3. Setelah Tahmasab I meninggal, kekuasaan dipegang oleh raja ketiga yaitu Ismail Mizra atau Ismail II pada tahun 1576 sampai 1577 yang memerintahkan hanya 1 tahun, yakni dari 1576 sampai 1577 karena meninggal. 4. Tampak kekuasaan selanjutnya dipegang oleh saudaranya yaitu Muhammad Qodabandeh atau Muhammad I pada tahun 1577 sampai 1587 sebagai raja keempat. Dia memerintahkan seorang penyair ulung dengan nama Pena Fahmi. Dia sempat tinggal di ibu kota untuk sementara waktu. Kemudian diasingkan ke Alamut sampai akhirnya dimakzulkan. 1. Daerah kekuasaan Daulah Shafawi terbentang dari Sungai Tigris hingga Sungai Indus. 2. Kemajuan dalam politik, ekonomi, sosial maupun keagamaan dengan membentuk pasukan Ghulam hingga berhasil menciptakan keamanan Daulah Shafawi. Yang ketiga, terjalin persahabatan dan diplomasi dengan Daulah Turki Utsmani, Daulah Mughal India, bangsa Armenia dan Rusia. Yang keempat, dibangunnya Bandar Abbas yang menjadi jalur perdagangan dunia. Yang kelima, diterapkannya sistem toleransi antar umat beragama dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing, yaitu Islam Sunni, Syiah, Nasrani maupun Yahudi. Yang keenam, berhasil membangun peradaban Islam yang banyak menimbulkan kekaguman dunia, seperti bangunan-bangunan megah di kota Isfahan. 7. Berkembangnya kesenian antara lain yaitu seni lukis, seni sastra, seni arsitek, dan seni kerajinan. Muncullah budaya upacara Raudhani sebagai peringatan atas meninggalnya Husain Imam Syafi'ah yang dilaksanakan setiap tanggal 10 Muharram. Syafi'i I pada tahun 1629 sampai 1642 setelah bersatu yang memimpin dengan sifat kejam dan tidak bijaksana mengakibatkan kemunduran kekuasaan. 2. Pada tahun 1642 sampai 1666 raja yang cerdas dan tegas berupaya memperbaiki keadaan namun kekuasaannya tetap menurun. 1. Pada tahun 1666 sampai 1694 raja ke-8 yang memerintah dengan keras tetapi kebijakan buruknya menambah kemunduran. Tampuk kekuasaan berikutnya beralih ke Sultan Husain dari 1694 sampai 1722 raja ke-9 Daulah Shafawi. Pada masa ini terjadi penyerangan dari Afghanistan dan raja akhirnya turun tahta dan melepaskan kekuasaannya. Pada tahun 1722 sampai 1729, Daulah Hotak menguasai Daulah Shafawi dan Iran. Pada tahun 1729 sampai 1732, Tahmasib II raja ke-10 Daulah Shafawi berhasil merebut kekuasaan dari Shah Ashraf Hotak. Dia berkuasa di kota Shafawi, Isfahan, yang pemerintahannya di bawah pengaruh Nadir Shah. Namun pada tahun 1732, ia dikepung dan melarikan diri ke Tabriz. Masa kehancuran Daulah Shafawi terjadi pada tahun 1732 sampai 1736. Ini terjadi pada masa pemerintahan Abbas ketiga, yaitu raja ke-11 dari Daulah Shafawi. Beliau ditetapkan menjadi pemimpin pada tahun 1732, lalu digulingkan pada tahun 1736. Ketika Nadir Khan dinobatkan sebagai Nadir Shah, lalu ia dimasukkan ke dalam penjara di Sabzefar, Khorasan bersama ayahnya, bahwa ini petanda bahwa Daulah Shafawi telah berakhir atau telah hancur. Dominasi kalangan tertentu dalam pemerintahan, disegregasi bangsa yang disebabkan tidak kecocokan antara pemimpin, terjadinya konflik dengan Turki Utsmani, munculnya pimpin yang kurang kompeten dan amoral, pasukan militer yang tidak terlatih dan tidak memiliki semangat perang. Dalam bidang politik, Daulah Shafawi mampu mengatasi berbagai masalah dalam negeri dan membentuk pasukan Ghulam untuk menjalin stabilitas dan menjalin diplomasi antar bangsa asing. Yang kedua, bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Daulah Shafawi mengembangkan ekonomi dengan stabil dengan menguasai pelabuhan dan jalan perdagangan internasional. Yang ketiga, bidang
keagamaan. Daulah Syafawi menerapkan sistem toleransi antar umat beragama dan memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk memiliki keyakinan mereka. Ilmu pengetahuan, Daulah Syafawi menjadi pusat ilmuwan dan cendekiawan serta mendirikan banyak fasilitas pendidikan seperti Gedung Cahar Bank Isfahan. Bangun fisik, Isfahan dijadikan sebagai ibu kota dengan arsitektur indah, akademik, dan situs UNESCO. 6. Budaya dan upacara. Daulah Syafawi mengembangkan seni lukis, seni sastra, seni arsitektur, dan kerajinan.